Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Mia dalam video pembelajaran kita kali ini, di mana kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear menggunakan metode garis selidik. Ya, benar sekali. Jadi, kalau misalnya pertemuan sebelumnya, video sebelumnya kita membahas metode titik pojok. Nah, pada video ini kita akan belajar gimana menggunakan metode garis selidik ya. Jadi, bukan hanya titik pojok nih, tapi ada juga istilah garis selidik begitu untuk menentukan penyelesaian dari soal program linear. Nah, pastinya kalian penasaran pasti ya, metode garis selidik itu apa sih? Nah, jadi metode garis selidik adalah khusus untuk garis selidik merupakan garis lurus yang diperoleh dari bentuk objektif Z sama dengan AX tambah BY. Mungkin ada yang bingung nih, Z sama dengan AX tambah BY ini apa? Ini adalah fungsi tujuannya yang seperti biasa yang kalian buat, fx, y sama dengan AX tambah BY, anggaplah seperti itu ya. Jadi fungsi tujuannya. Dengan menetapkan Z atau fx, y-nya itu sama dengan k. K-nya ini adalah elemen bilangan real. Sehingga bentuk objektifnya menjadi AX tambah BY sama dengan K. Artinya ini ada satu titik ya yang disubstitusikan ke dalam kemudian menghasilkan sebuah nilai. Misalnya nih, kita substitusikan 0,2 misalnya ke dalam fungsi AX tambah BY ya. Misalnya anggaplah persamaannya ini adalah 2x tambah 3y, berarti kalau kita substitusikan 0,2 ke dalam, dia menjadi 2 kali 0, 0 ya, tambah 3 kali 2, 6, berarti sama dengan 6 ya. Nah, 6-nya ini sama dengan K itu sama dengan Z, artinya nanti persamaannya menjadi AX tambah BY sama dengan 6, seperti itu. Jadi itu maksudnya. Dan digunakan untuk menyelidiki nilai optimum, maksimum, minimum dengan cara menarik atau menggeser garis-garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY sama dengan K. Ini kenapa begitu? Karena nanti kan kalau bentuk-bentuk persamaan linear seperti ini, kalau kita menggambar di dalam diagram kartesius, dia bentuknya itu garis lurus gitu ya di dalam. Nah, itu garis itu disebut garis selidik. Nanti garis selidiknya digeser atau ditarik, nanti dari situ kita bisa menyelidiki nih mana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Begitu. Nah, pastinya semakin penasaran ya. Nah, langsung aja kita coba step by stepnya nih. Jadi di sini Miss akan menggunakan satu buah contoh soal yang sudah pernah kita bahas bersama ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mencoba sendiri nih menggunakan metode garis selidik dalam menyelesaikan soal-soal yang pernah kita selesaikan menggunakan metode titik pojok. Apakah hasilnya sama atau tidak ya? Nah, coba perhatikan soal berikut. Nah, soal ini adalah seorang tukang kayu dan seorang tukang cat masing-masing membutuhkan waktu 3 jam dan 1 jam untuk membuat sebuah perabot A serta 1 jam dan 2 jam untuk membuat sebuah perabot B. Tukang kayu bekerja selama 12 jam sehari, sedangkan tukang cat bekerja selama 14 jam sehari. Jika keuntungan bagi sebuah perabot jenis A dan sebuah perabot jenis B masing-masing adalah 300.000 dan 200.000 rupiah, berapakah banyaknya tiap jenis perabot itu yang harus dibuat oleh mereka setiap harinya untuk mendapatkan keuntungan maksimum? Berapakah keuntungan maksimumnya? Nah, ini kan sudah pernah dibahas nih cara membuat model matematikanya ya. Tentunya kita buat dulu apa yang diketahui dari soal ya. Jadi ini general ya, berlaku umum. Kita tuliskan dulu, kita misalkan subjeknya ini sebagai variabel ya, apa yang menjadi bahan dari cerita tersebut, yaitu pembuatan perabot jenis A dan jenis B. Jadi X-nya di sini disebut banyaknya perabot jenis A, kemudian Y-nya banyaknya perabot jenis B, begitu ya. Nah, kemudian kita tuliskan nih apa yang diketahui di dalam soal tersebut supaya semakin mudah memahami gitu ya. Nah, di sini kita buat dalam bentuk tabel analisis. Jadi jenisnya XY, kemudian apa yang menjadi patokannya itu adalah lama bekerja para tukang ini ya. Jadi untuk tukang kayu dan tukang cat begitu, tukang kayu dan tukang cat. Nah, kalau misalnya untuk membuat perabot jenis A dibutuhkan oleh tukang kayu dibutuhkan waktu 3 jam, kemudian untuk tukang cat dibutuhkan waktu 1 jam. Untuk Q itu untuk tukang kayu 1 jam, untuk tukang cat 2 jam. Nah, sementara lama bekerjanya para tukang ini untuk tukang kayu itu maksimal 2 jam lah ya. Kemudian tukang catnya 14 jam. Dan jangan lupa keuntungan penjualan dari masing-masing perabot ini adalah 300.000 untuk X, kemudian 200.000 untuk Y.
Nah, lalu apa yang ditanya dari soal? Yang ditanyakan adalah berapa banyak jenis perabot ini yang bisa diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Berarti X, Y-nya berapa gitu ya untuk mencapai keuntungan maksimum, dan yang ditanyakan adalah keuntungannya berapa. Nah, kita selesaikan nih. Langkah pertama, kita mesti bikin dulu ya, tentunya model matematikanya dulu dong sebelum kita bisa melukis grafik kan ya. Jadi kita tentukan dulu model matematikanya, fungsinya. Jadi ada fungsi kendala dan ada juga fungsi tujuan. Nah, yang menjadi kendala dari cerita tersebut adalah lama bekerjanya para tukang kayu maupun tukang cat ya. Jadi langsung aja tuh. Berarti 3X tambah Y kurang dari sama dengan 12 ya, karena untuk tukang kayu dia bekerjanya tidak lebih dari 12 ya, karena orang kalau bekerja kan ada lama waktu yang tentunya nggak mau lembur dong ya, makanya kita pakai kurang dari sama dengan. Kemudian untuk tukang cat demikian, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 14, terus jangan lupa X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, karena ini berbicara mengenai banyaknya suatu barang begitu ya. Kemudian untuk fungsi tujuan, apa yang hendak dicapai, yaitu keuntungannya. Berarti F dalam kurung X, Y sama dengan 300.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, sudah dapat nih fungsi kendala. Masuklah ke langkah pertama. Ini pakai metode garis selidik ya, tapi langkah pertamanya untuk titik pojok maupun garis selidik selalu sama, yaitu lukislah grafik dan tentukan DHP fungsi kendala yang sudah membentuk sistem ini. Ya, jadi kita tentukan dulu nih titik koordinatnya sebelum kita gambar ya, karena nggak mungkin kita bisa gambar kalau titik koordinatnya aja kita nggak tahu gitu. Jadi langsung aja kita buat titik koordinat untuk 3X tambah Y sama dengan 12, X tambah 2Y sama dengan 14, yang mana kalian sudah sama-sama kerjakan juga ya. Jadi langsung aja nih untuk titik koordinat 3X tambah Y sama dengan 12, masukin nilainya yaitu 0,12 dan 4,0. Untuk X tambah 2Y sama dengan 14, langsung aja 0,7 dan 14,0. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, itu nggak perlu ya, karena kan kita bisa langsung tentukan DHP-nya atau daerah penyelesaiannya di dalam grafik. Nah, setelah dapat titik koordinat seperti ini, kita gambarlah grafiknya. Nah, jadi sediakan diagram kartesius, kemudian masukkan nilainya 0,12, berarti X-nya 0, Y-nya 12, itu titiknya ada dua titik sekarang, 0,12 dan 4,0, hubungkan titik tersebut. Nah, ini adalah garis dari si 3X tambah Y sama dengan 12. Nah, sekarang untuk si X tambah Y sama dengan 14-nya nih, dia kan 0,7 dan 14,0 ya. Nah, sekarang sudah ada tuh titiknya ya, titik warna biru. Kamu hubungkan titik itu, jadilah garis untuk si X tambah 2Y sama dengan 14. Nah, sekarang untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu kita nggak perlu ini ya. Jadi tuh garisnya X sama dengan 0 artinya garisnya itu berimpit dengan sumbu Y, kemudian kalau Y sama dengan 0 garisnya berimpit dengan sumbu X. Nah, untuk berikutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing garis ini. Kita mulai dari yang si 3X tambah Y sama dengan 12 terlebih dahulu ya. Jadi 3X tambah Y sama dengan 12, yang mana di situ dia punya tanda pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan ya. Sehingga kita harus menggunakan titik selidik nih untuk menguji DHP-nya ya. Jadi untuk garis hitam ini ya, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 12, kita mau selidiki yang mana daerahnya, yang bagian atas kah atau bagian bawah. Nah, misalnya kita uji yang bagian bawah, misalnya kita pilih 0,0, ternyata benar ya, artinya DHP-nya itu yang bagian bawah. Arsirlah bagian bawah. Demikian seterusnya untuk garis yang berwarna merah muda itu, untuk X tambah 2Y sama dengan 14 atau kurang dari sama dengan 14, kamu uji daerahnya, ternyata daerahnya itu juga bagian bawah, diarsir. Demikian juga yang X lebih dari sama dengan 0, daerahnya itu ke arah positif, ke arah kanan ke sana ya. Dan demikian juga untuk Y lebih dari sama dengan 0 ke arah atas. Nah, dari situ kita bisa menentukan nih DHP sistemnya yang mana, yang merupakan daerah yang selalu kena arsiran, yaitu daerah yang di tengah itu ya. Nah, ini nih yang ada pointer miss sekarang di sana. Nah, itu adalah DHP-nya. Nah, dari situ kita sudah menentukan nih, di langkah pertama kita sudah dapat DHP-nya. Masuklah kita ke langkah kedua, yaitu menerapkan metode garis selidik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya, langkah kedua. Langkah kedua, pilihlah salah satu titik sembarang yang disebut sebagai titik P
pada daerah penyelesaian yang sudah kita bentuk tadi, begitu ya. Kemudian nanti kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan yang sudah kita buat di awal tadi, gitu. Yang mana nanti hasil substitusinya sama dengan nilai Z atau Fx, Y. Nah, coba perhatikan. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa di HP-nya itu yang bagian sini nih. Nah, kamu pilih salah satu titik di dalam. Kamu bisa gunakan titik sembarang. Pokoknya yang di dalam di HP itu yang mewakili daerah penyelesaiannya. Misalnya di sini Miss pilih titik 2,3 ya. Misalnya kita pilih titik sembarang P-nya itu adalah 2,3. Nah, kalau kamu perhatikan titik 2,3 ini di dalam DHP ya. Jadi kita ambil sebagai perwakilan. Ini kamu substitusikan ke dalam fungsi tujuan yang kita sudah buat di awal tadi. Berarti ke dalam 300.000 X tambah 200.000 Y. Artinya kalau titiknya itu 2,3, X-nya 2, Y-nya 3 ya. Jadi sisa kamu masukin tuh 300.000 dikali 2, ditambah 200.000 dikali 3. Begitu hasilnya adalah 600.000 tambah 600.000 atau 1.200.000 rupiah. Nah, ini hasil substitusi dari sembarang titiknya ini hasilnya itu sama dengan si fungsi tujuan tadi. Jadi kamu ubah kembali, ganti Fx, Y-nya itu dengan 1.200.000. Jadi sekarang kita punya 300.000 X ditambah 200.000 Y sama dengan 1.200.000. Nah, ini kamu apakan? Masuklah kita ke langkah ketiga. Jadi nanti kamu bisa skip, kamu bisa pause dan pelan-pelan begitu ya kalau kamu merasa videonya ini kecepatan untuk mengikuti penyelesaian soal-soal berikutnya. Nah, masuklah ke langkah ketiganya adalah gambarlah garis sesuai dari persamaan yang didapatkan pada langkah kedua melalui titik sembarang sebelumnya, yaitu titik P. Jadi yang fungsi yang tadi kita sudah dapatkan 300.000 X tambah 200.000 Y sama dengan 1.200.000 ini akan kita jadikan sebagai patokan untuk menggambar garis yang melalui titik 2,3 yang kita sudah ambil sebagai titik sembarang tadi di sini. Jadi nanti di sini kita diminta untuk gambar sebuah garis yang melalui titik ini ya. Mungkin begini kah bentuknya atau begini, ya kan? Tapi nggak bisa seperti itu, nggak bisa asalan ya, ada aturannya. Nah, kita menggunakan si persamaan ini 300.000 X tambah 200.000 Y sama dengan 1.200.000 untuk menentukan titik koordinat dari garis yang akan melalui titik 2,3. Jadi kamu bikin lagi nih titik koordinat dari persamaan ini. Berarti supaya persamaannya lebih sederhana ya, karena ini kan ratusan ribu ya, jadi kita bagi 100.000 masing-masing ruas menjadi 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, ini kamu cari titik koordinatnya, cari y ketika x-nya 0 dan cari x ketika y-nya 0. Nah, di sini kita dapat 0,6 dan 4,0. Nah, kamu tentukan di dalam diagram ini di mana titik 0,6 dan 4,0. Nah, ini dia ya titiknya, ada warna merah tuh, yang ini. Yang ini ya, dan yang ini. Nah, berarti sudah ada 3 titik nih, 1, 2, 3. Hubungkan titik itu sehingga membentuk sebuah garis lurus begitu ya. Ini disimbolkan dengan garis putus-putus. Nah, inilah yang disebut garis selidik. Ini adalah garis selidik. Nah, akhirnya kita sudah dapat nih garis selidiknya ya. Nah, garis selidik ini diapakan? Nah, masuklah ke langkah keempat. Langkah keempatnya adalah buatlah garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik P tadi ini. Kita sudah buat tadi ya. Kemudian buat juga atau tarik garis ini sehingga terletak paling dekat dan paling jauh dari titik 0,0. Dan 0,0 di bagian mana? 0,0 itu di bagian sini. Jadi kamu harus bikin dia punya kopian begitu ya dari garis selidik ini yang sama persis, yang harus kita letakkan paling dekat dengan pangkal 0,0 ini dan paling jauh dari pangkal 0,0 itu pada daerah himpunan penyelesaian yang bisa kita lihat dari si titik-titik pojoknya itu ya. Jadi kamu taruh garis, tarik garis yang garis selidik ini ke atas dan ke bawah mendekati si titik pangkal 0,0-nya. Nah, nanti di sini Miss sudah kopikan ya. Garis selidik ini paling dekat dengan titik pangkal dan paling jauh yang merupakan masih bagian dari DHP ya. Bagian titik-titik ini masih DHP nih. Ya. Jadi itu dia. Nah, nanti ketika kita sudah membuat garis selidiknya ini,
paling dekat dan paling jauh dari titik 0,0, kamu lihatlah yang mana garis yang paling dekat dan paling jauh dari 0,0. Jadi kita selidiki ya, mana garis selidik yang paling dekat dengan 0,0 dan paling jauh dari 0,0. Nah, coba kita lihat yang pertama. Garis yang paling dekat dengan titik pangkal 0,0 adalah garis yang melalui titik 0,0 ini nih, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya inilah yang merupakan titik, karena dia paling dekat dengan 0,0, itulah kita sebut dia sebagai nilai minimum. Jadi ini adalah nilai minimumnya karena paling dekat dengan 0,0, begitu ya. Kan 0,0 itu angkanya kecil ya, jadi kita sebut sebagai nilai minimum, begitu. Yang paling jauh nanti adalah nilai maksimum. Jadi kan 0,0 yang paling jauh di sini ya. Nah, berikutnya, garis yang paling jauh dari titik pangkal yang mana? Oh, garis yang warna merah yang di luar ini nih. Yang ini ya. Nah, sekarang pointer Miss berada di situ. Nah, coba kamu lihat, ada sebuah titik yang jauh dari 0,0 di situ, yaitu titik 2,6 yang merupakan titik potong dari si X tambah 2Y sama dengan 14 dan si 3X tambah Y sama dengan 12 tadi gitu ya. Nah, ini kan kita sudah cari ya titik potongnya ini berapa, titik koordinatnya gitu, dan dia kan 2,6 begitu. Kita menggunakan metode substitusi eliminasi menyelesaikannya. Jadi sudah dapat nih, oh 2,6 gitu. Jadi garis yang paling jauh dari titik pangkal 0,0 adalah garis yang melalui titik 2,6, sehingga fx, y-nya itu kamu gantikan ke dalam fungsi tujuan, begitu ya. Kita substitusi ke dalam fungsi tujuan yang di awal tadi, yaitu 300.000 X tambah 200.000 Y, gantikan X-nya dengan 2, gantikan Y-nya dengan 6, nanti kita dapat dari situ 1.800.000. Nah, inilah yang disebut nilai paling maksimum karena dia paling jauh gitu ya. Jadi nilai maksimum. Nah, sampai sejauh ini kita bisa menarik kesimpulan yang menjawab soal. Kita sudah memperoleh nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, kembali ke soal yang tadi, apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya dari soal adalah keuntungan maksimum atau nilai X, Y-nya ketika keuntungannya itu maksimum ya. Dan tadi kita sudah simpulkan nih, bahwa garis yang paling jauh adalah nilai maksimum, begitu ya. Ya, kita dapat tadi adalah 1.800.000, sehingga bisa kita ketahui bahwa keuntungan maksimum dari pembuatan perabotan jenis A dan jenis B tadi adalah 1.800.000, dan itu bisa dicapai ketika 2,6. Artinya perabot jenis A yang dibuat adalah 2 dan perabot jenis B yang dibuat adalah 6. Seperti itu. Jadi begini cara penyelesaiannya. Nah, supaya kamu makin paham, coba kamu kerjakan nih bagian nomor 2 yang kalian sebenarnya sudah kerjakan ya di formatif 2 atau di formatif 1 ya. Coba perhatikan. Nah, soal yang ini nih. Oh, ya. Kalau misalnya pakai titik pojok, hasilnya tetap sama ya. Titik pojok kemarin kan kita dapatnya seperti ini juga. Kita dapatnya di situ 1.800.000 dan titik pojoknya di 2,6 begitu, yang paling maksimal. Jadi sekarang kamu bisa putuskan nih, kira-kira kamu lebih paham pakai metode garis selidik atau metode titik pojok begitu ya. Kamu boleh menggunakan salah satu metodenya untuk menyelesaikan setiap soal program linear yang ada. Kamu bebas pilih. Nah, kamu coba kerjakan supaya kamu makin paham nih untuk metode garis selidik sendiri. Soal berikut ini, yang soal nomor 2 kan kalian sudah kerjakan gitu ya. Sisa kamu ganti aja metodenya dengan metode garis selidik. Jadi kan kamu sudah buat nih grafiknya dan juga daerah penyelesaiannya. Sisa kamu lanjutkan dengan metode garis selidik itu yang mulai dari langkah 2 sampai langkah keempat. Jadi ini soalnya, Pak Riko hendak menanam 2 jenis pohon, yaitu pohon durian dan rambutan. Sebatang pohon durian memerlukan tanah seluas 15 meter persegi dengan biaya tanam Rp40.000, sedangkan sebatang pohon rambutan memerlukan tanah seluas 10 meter persegi dengan biaya tanam Rp10.000. Luas ladang yang digunakan adalah 15.000 meter persegi dengan modal maksimum 20 juta. Nah, jika keuntungan dalam tiap pohon durian sama dengan tiap pohon rambutan, berapa banyakkah pohon durian dan rambutan yang harus ditanam agar memperoleh keuntungan maksimum tersebut? Nah, Miss sambil ingatkan lagi ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar ya gimana cara membuat fungsinya. Fungsi kendalanya adalah ini. Kamu bisa skip begitu ya, kamu bisa pause maksudnya ya, untuk melihat secara lebih jelas. Dan juga
DHP-nya sudah kita dapatkan juga. Ini adalah daerah penyelesaiannya yang sempat kita buat kemarin. Nah, jadi DHP-nya yang bagian tengah juga sama persis seperti tadi ya. Nah, coba kamu teruskan langkah kedua sampai langkah keempatnya akan bagaimana. Begitu. Jadi silakan kamu gunakan waktu yang ada sekitar 15 menit untuk membuat langkah kedua sampai langkah keempatnya. Seperti itu. Supaya kamu semakin lancar begitu ya, semakin paham akan metode garis lajur ini. Nah, demikian video kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung hubungi Miss Mia. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.